Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah persembahan dari kami, kelompok 1 Halo kelas Indralaya. teman-teman, saya Mauli Mulia. Perkenalkan, nama saya Bella Sonia. Hai, saya Paradila Anggini. Hai teman-teman, berjumpa lagi bersama saya Sela Violeta dari kelompok 1. Hai, perkenalkan, nama saya Suci Sri Rahayu. Perkenalkan, saya Erlangga. Baiklah, di sini Sela ingin menjelaskan mengenai perkembangan demokrasi di masa reformasi. Reformasi secara umum berarti perubahan terhadap suatu sistem yang telah ada pada suatu masa. Di Indonesia, kata reformasi umumnya merujuk kepada gerakan mahasiswa pada tahun 1998 yang menjatuhkan kekuasaan Presiden Soeharto atau era setelah Orde Baru. Kendati demikian, kata reformasi sendiri pertama-tama muncul dari gerakan pembaruan di kalangan gereja Kristen di Eropa Barat pada abad ke-16 yang dipimpin oleh Martin Luther, Ulrich Zwingli, dan Johannes Calvin. Berakhirnya masa Orde Baru ditandai dengan penyerahan kekuasaan dari Presiden Soeharto ke Wakil Presiden Baharudin Yusuf Habibie pada tanggal 21 Mei 1998. Demokrasi yang dikembangkan pada masa reformasi pada dasarnya adalah demokrasi dengan mendasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan penyempurnaan pelaksanaannya dan perbaikan peraturan-peraturan yang tidak demokratis dengan meningkatkan peran lembaga-lembaga tinggi dan tertinggi negara dengan menegaskan fungsi, wewenang, dan tanggung jawab yang mengacu pada prinsip pemisahan kekuasaan dan tata hubungan yang jelas antara lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Keberhasilan pelaksanaan demokrasi masa reformasi 1998 sampai sekarang. Pada masa reformasi berhasil menyelenggarakan pemilu umum sebanyak 2 kali, yaitu pada tahun 1999 dan tahun 2004, di mana pada tahun 1999 sebagai presiden terpilih adalah Megawati Soekarno Putri dan pada tahun 2004 adalah Susilo Bambang Yudhoyono. Demokrasi Indonesia saat setelah dimulai dengan terbentuknya DPR-MPR hasil pemilu 1999 yang telah memilih presiden dan wakil presiden serta terbentuknya lembaga-lembaga tinggi yang lain. Masa reformasi berusaha membangun kembali kehidupan yang demokratis, antara lain dikeluarkannya 1. Ketetapan MPR RI nomor 10 MPR 1998 tentang pokok reformasi. Yang kedua, ketetapan nomor 7 MPR 1998 tentang pencabutan TAP MPR tentang referendum. Yang ketiga, TAP MPR Republik Indonesia nomor 11 MPR 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dari KKN. Yang keempat, TAP MPR RI nomor 13 MPR 1998 tentang pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden. Dan yang terakhir adalah amandemen Undang-Undang 1945 sampai sesudah amandemen 1, 2, 3, dan 4. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistematika pelaksanaan demokrasi masa reformasi tahun 1998 sampai sekarang. Pada masa Orde Reformasi, demokrasi yang dikembangkan pada dasarnya adalah demokrasi dengan berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pelaksanaan demokrasi Pancasila pada masa Orde Reformasi dilandasi semangat reformasi, di mana
paham demokrasi berdasar atas kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dilaksanakan dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Pelaksanaan Selalu demokrasi memelihara Pancasila persatuan pada masa Indonesia dan untuk reformasi telah mewujudkan banyak suatu memberi keadilan ruang sosial gerak kepada bagi seluruh parpol rakyat dan komponen Indonesia, bangsa lainnya, termasuk lembaga permusyawaratan rakyat dan perwakilan rakyat mengawasi dan mengontrol pemerintah secara kritis, sehingga dua kepala negara tidak dapat melaksanakan tugasnya sampai akhir masa jabatannya selama 5 tahun karena dianggapnya menyimpang dari garis reformasi. Berikut ini adalah ciri-ciri umum demokrasi Pancasila pada masa Orde Reformasi. Yang pertama adalah mengutamakan musyawarah mufakat. Yang kedua, mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Yang ketiga, tidak memaksakan kehendak pada orang lain. Baiklah, di sini saya Paradila Anggini akan melanjutkan materi dari Saudari Bella. Yang keempat, selalu diliputi oleh semangat kekeluargaan. Yang kelima, adanya rasa tanggung jawab dalam melaksanakan keputusan hasil musyawarah. Yang keenam, dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati yang luhur. Yang ketujuh, keputusan dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Yang kedelapan, penegakan kedaulatan rakyat dengan memperdayakan pengawasan sebagai lembaga negara, lembaga politik, dan lembaga swadaya masyarakat. Yang kesembilan, pembagian secara tegas wewenang kekuasaan lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Yang kesepuluh, penghormatan kepada beragam asas, ciri, aspirasi, dan program parpol yang memiliki partai. Yang kesebelas, adanya kebebasan mendirikan partai sebagai aplikasi dari pelaksanaan hak asasi manusia. Setelah diadakannya amandemen, Undang-Undang Dasar 1945 mengalami perubahan. Hasil perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 setelah diamandemen. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pasal-pasal 21, bab 73 pasal 170 ayat, 3 pasal peraturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan. Sekian, terima kasih. Sistem pemerintahan masa reformasi tahun 1998 sampai dengan sekarang. Sistem pemerintahan masa Orde Reformasi dapat dilihat dari aktivitas kenegaraan sebagai berikut. 1. Kebijakan pemerintah yang memberi ruang gerak yang lebih luas terhadap hak-hak untuk mengeluarkan pendapat dan pikiran, baik lisan ataupun tulisan. Sesuai pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 dapat terwujud dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang partai politik yang memungkinkan multipartai. 2. Upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta bertanggung jawab dibuktikan dengan dikeluarkan ketetapan MPR Nomor 9/MPR/1998 yang ditindaklanjuti dengan Undang-Undang Nomor 30/2022 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 3. Lembaga MPR sudah berani mengambil langkah-langkah politis melalui sidang tahunan dengan menuntut adanya laporan pertanggungjawaban tugas lembaga negara. Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen. Pimpinan MPR dan DPR dipisahkan jabatannya. Berani memecat presiden dalam sidang istimewanya. 4. Dengan amandemen Undang-Undang Dasar 1945, masa jabatan presiden paling banyak 2 kali masa jabatan. Presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat mulai dari pemilu 2000 dan yang terpilih sebagai presiden dan wakil presiden pertama pilihan langsung rakyat adalah Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala. MPR tidak lagi
lembaga tertinggi negara melainkan lembaga negara yang kedudukannya sama dengan Presiden, MA, BPK. Kedaulatan rakyat tidak lagi di tangan MPR melainkan menurut Undang-Undang Dasar. Akibat pelaksanaan demokrasi masa reformasi pada tahun 1998 sampai sekarang. Pada zaman reformasi ini, pelaksanaan demokrasi mengalami suatu pergeseran yang mencolok. Walaupun sistem demokrasi yang dipakai yaitu demokrasi Pancasila, tetapi sangatlah mencolok dominasi sistem liberal. Contohnya, aksi demonstrasi yang besar-besaran di seluruh lapisan masyarakat. Memang pada zaman reformasi, peranan presiden tidak mutlak dan lahirnya sistem multi-partai, sehingga peranan partai cukup besar. Akan tetapi, dalam melaksanakan pemungutan suara, juga pernah menggunakan voting. Berarti pelaksanaan demokrasi Pancasila belum terrealisasi. Dengan melihat hal tersebut di atas, maka kesimpulan daripada pelaksanaan demokrasi di Indonesia belum mencapai titik yang pasti dan masih belajar untuk memulai demokrasi Pancasila yang sudah dilakukan selama 40 tahun sampai sekarang masih belum bisa dilaksanakan secara baik dan benar.